Fa iza afadtu min Arafah. Kalau kamu ingin mendapatkan keutamaan dariku, kata Allah, ayo kita jumpaan. Ayo kita ketemuan. Dan Allah sudah menentukan di mana kita bertemu, di padang Arafah. Di padang pengenalan. Karena Allah sudah ngasih alamat kepada kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Bahkan aku tidak pernah jauh dari dirimu. Walau sedetik pun. Perasaan keterpisahanmu dengan aku itu semata-mata karena kamu telah berkhianat pada kemuliaanmu sendiri. Inilah yang perlu dibicarakan. Kenapa saya perlu bicara ini? Karena banyak manusia yang tidak sadar kalau sesungguhnya dia sudah diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan tertinggi manusia adalah nilai kemanusiaannya. Apa? Kemuliaan tertinggi manusia adalah nilai kemanusiaannya. Itulah yang membuat manusia menjadi mulia. Tetapi banyak manusia yang kehilangan nilai kemanusiaannya. Itu yang membuat manusia menjadi tidak mulia lagi. Siapa yang berkhianat? Dia berkhianat pada dirinya sendiri. Karena manusia sudah keluar dari pagarnya sendiri. Jadi kenapa di semesta ini terjadi bencana? Dari mana bencana? Awas. Bencana datang dari alam. Dan kenapa alam memberikan bencana? Bukan dari Allah. Dari alam semesta. Karena manusia sudah mulai kehilangan kemanusiaannya. Lalu manusia mulai tidak bersahabat dengan alam. Lihat saya semuanya. Ada bumi, ada langit. Orang-orang bijaksana mengumpamakan bumi dan langit itu seperti ibu dan ayah. Bumi sebagai ibu, langit sebagai ayah. Pertanyaannya, bukankah kita harus bakti dan berbudi kepada ibu dan ayah? Bakti dan budi yang tertinggi kepada ibu dan ayah adalah merawat bumi. Sekaligus juga merawat langit. Apa yang terjadi sekarang dengan manusia? Ibunya ditelantarkan. Ayahnya tidak dihiraukan. Begitu kita sudah tidak peduli lagi pada bumi tempat kita tinggal. Dan langit yang meliputi bumi kita tempat kita tinggal. Berarti kita sudah berkhianat kepada ayah dan ibu yang melahirkan kita sendiri. Bencana akan datang. Makanya ada yang namanya virus. Virus itu dekat sekali dengan kata viral. Virus, viral, sesuatu yang datang secara berkelompok. Makanya virus corona, COVID-19 itu kemarin datangnya luar biasa. Tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak terkena oleh serombongan virus. Karena datangnya viral. Kenapa virus datangnya viral? Karena manusia sudah melupakan jati dirinya sendiri sebagai manusia. Karena manusia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya. Coba perhatikan, mohon maaf. Jangankan beda negara. Satu negara saja tidak akur. Jangankan beda negara. Satu agama saja gak akur. Bahkan satu agama beda sedikit saja yang lain dengan dirinya. Mulai saling mencemooh. Yang satu bilang ini sesat. Yang ini merasa dirinya paling benar. Karena dia kehilangan jati dirinya sebagai manusia.
yaitu aspek kemanusiaannya, maka dia kehilangan penglihatan untuk melihat bahwa semua adalah saudara. Coba renungkan kata-kata saya. Kalau ini kemudian ditarik ke dalam dimensi yang terdalam dari diri kita, dimensi rasa kita, kita semua adalah saudara. Masa kita abai ketika melihat orang lain susah? Gak mungkin. Karena puncak penyembahan manusia kepada Tuhan adalah terletak pada cara dia memperlakukan orang lain. Itu puncaknya. Oleh karena itu dalam bahasa yang sederhana sering disebut dengan tolong menolong. Jadi tolong menolong hanya bisa dilakukan oleh manusia yang masih memiliki sifat kemanusiaannya. Dan tolong menyolong akan dilakukan oleh manusia-manusia yang menganggap dirinya manusia, padahal dia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya. Apa ciri manusia yang sudah kehilangan aspek kemanusiaannya? Cirinya dia hanya mementingkan hidupnya untuk diri sendiri. Banyak yang gitu? Banyak. Mengeksploitasi alam semesta. Semua kandungan-kandungan dan kekayaan alam digali sesuka hatinya. Gak peduli orang celaka, gak peduli orang seperti apa. Dia sebenarnya sedang menyakiti ibunya. Itulah Ibu Pertiwi. Wajar kalau Ibu Pertiwi kemudian menangis, sedih. Kita gak sadar bahwa semua unsur-unsur yang melekat di tubuh kita adalah unsur-unsur yang ada di bumi kita. Setuju? Dan kita dengan bumi yang diinjak-injak oleh kita ini sebetulnya sama. Semua unsur-unsur yang ada di bumi lewat makanan diangkut ke dalam tubuh kita. Jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi saraf, jadi otakmu. Semua berasal dari unsur-unsur yang ada di bumi ini. Bumi seperti itulah. Walaupun ada di bawah kaki kita, tapi bumi ini telah menjadi sesuatu yang membuat kita terlahir ke semesta ini. Apa yang dimakan ayah ibu kita dulu? Apa yang menjadi bibit untuk tubuh kita dulu? Satu sel dari ayah, satu sel dari ibu, sel sperma, sel telur, semua unsur-unsur dari seripati yang berasal dari bumi. Makanya kita sering disebutkan oleh Quran, kita ini berasal dari tanah. Jadi heran ya, kalau kita menyakiti bumi, itu sama dengan menyakiti ibu kita yang telah melahirkan kita. Saya bicara ibu jauh lebih luas dari sekedar ibu yang melahirkan tubuh jasmani kita. Kita bicara ibu dalam konteks yang lebih luas lagi. Karena negara ini, bumi ini bukan warisan buat kalian. Tapi bumi inilah titipan buat anak cucu kita ke depan. Adakah yang berpikir kalau bumi ini adalah titipan? Bukan warisan buat kita. Ini yang sedang kita bicarakan. Baik, kita lanjutkan. Faiza afattu min arafah fazkurullah. Tolong perhatikan ayat ini. Apabila kamu sudah bertolak dari Arafah, dari padang pengenalan, ingat Allah, ingat Allah. Pertanyaan yang paling dasar, apa yang terjadi di padang Arafah? Apa yang terjadi di padang Arafah? Kan tadi dikatakan, tidak ada dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. Karunia yang paling besar dari Allah bukan rezekinya, bukan hartanya, bukan ilmunya, tapi karunia yang paling besar dari Allah adalah Allahnya.
Itu yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci. Itu yang diajarkan. Dan Allah sudah ngasih alamat. Kalau kamu ingin mengenalku, ayo kita ketemuan, kata Allah, di padang Arafah. Bila kamu bisa wukuf di situ, kamu akan berjumpa dengan aku. Jadi wukuf di padang Arafah itu hakikatnya adalah perjumpaan antara diri sejati kita dengan Sang Maha Sejati. Kalau itu terjadi, maka berikutnya apa? Ada ayat yang mengatakan apabila kamu telah bertolak dari Arafah, apabila kamu sudah keluar dari padang pengenalan, fazkurullah, ingatlah Allah. Masuk akal? Tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau kita belum menjumpainya. Tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau kita belum menyaksikannya. Berarti di situ terjadi penyaksian, di situ terjadi perjumpaan, di situ terjadi penyatuan. Ini ayat sederhana, tapi kalau saya bedah secara saintifik perlu waktu. Tetapi secara global kita bisa mengerti sekarang. Bisa mengerti kan? Jadi keutamaan dari Allah yang paling besar adalah Allah itu sendiri. Dan siapa yang ingin mendapatkan Allah? Allah sudah menunggu. Ayo kita ketemuan, kata Allah, di padang Arafah, di padang pengenalan. Di situ kamu akan mengenali aku. Makanya ayat selanjutnya adalah faiza afattum min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah. Ayo, apa pesan dari sini? Artinya, siapapun yang sudah menuju padang Arafah yang sesungguhnya, siapapun yang sudah berjumpa dengan jati dirinya, pasti akan bisa mengingat Allah. Maaf, kalau kalian pergi ke padang Arafah yang di luar diri kalian, yang kalian ingat adalah cuman tempat yang luas, banyak batu di sana. Ayo kita buktikan. Berapa banyak kita yang telah melakukan perjalanan ke padang Arafah yang di luar diri? Apakah betul sepulang dari sana kita bisa mengingat Allah? Jawab dengan jujur. Dan hanya yang bisa menuju ke padang Arafah yang hakikat dalam diri, dialah yang akan berhasil mengingat Allah. Karena ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Kita tidak akan bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak tahu. Jadi perjumpaan di padang Arafah itu harusnya mengantarkan kita untuk bisa mengenali siapa jati diri kita yang sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, di mana kita mengingatnya? Ayo kita lanjutkan. Indal Masy'aril Haram. Inilah yang saya sebut tadi, tafsir Quran bil Quran. Apa sih yang disebut dengan Masy'aril Haram? Kalau diartikan secara etimologi pusing kita. Tetapi kalau diartikan secara gramatikal kita bisa menangkapnya. Ayo lihat saya semuanya. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia yang paling utama dari Tuhan. Fadlan, keutamaan Tuhan. Apa keutamaan dari Allah? Allah itu sendiri. Di mana kita bisa mendapatkannya? Di padang Arafah. Apa hasilnya? Sepulang dari padang Arafah, ingat Allah. Di mana kita mengingat Allah? Di ayat ini jelas dikatakan mengingatnya indal Masy'aril Haram. Kalau begitu apa Masy'aril Haram? Kita harus buka ayat lain karena di sini tidak ada penjelasannya. Di ayat lain Allah mengatakan seperti ini. Ayo lihat saya semuanya dan jangan mengantuk karena ini bagian yang paling penting. Silakan lihat ayat ini semuanya. Allazina amanu, ulangi, allazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini yang diceritakan orang beriman, bukan orang yang mengaku beriman, bukan orang yang sok-sok beriman, yang beriman. Iman sekali lagi bukan percaya. Iman adalah tasdikun bil qalbi. Iman adalah pembenaran oleh kalbu. Dan Allah mengatakan dalam sebuah hadis kursi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku.
Tapi kolbunya orang yang tenang, yang lembut, itu dikatakan di hadis qudsi itu. Itulah rumahku. Jadi rumah Allah yang sebenarnya itu adalah kolbunya orang yang beriman, yang tenang dan lembut. Yang kasar, yang keras kolbunya gak akan bisa jadi rumahnya Tuhan. Karena ada syaratnya, yang tenang dan yang lembut. Itu dalam hadis qudsi. Perhatikan saya. Allazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ayo. Dan orang-orang yang beriman itu tantramlah kolbunya dengan mengingat Allah. Jadi tempat mengingat Allah itu apa? Kolbu. Jadi Masy'aril Haram yang dimaksud di ayat tadi itu apa? Kolbu. Masuk akal? Kan tadi dikatakan, apabila kamu sudah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah di Masy'aril Haram. Fazkurullah indal Masy'aril Haram. Kalau gitu apa Masy'aril Haram? Masy'aril Haram itu adalah alat untuk mengingat. Kalau gitu Masy'aril Haram itu adalah nama lain dari kolbu. Jadi Masy'aril Haram yang sebenarnya adalah kolbu, bukan nama masjid. Ayo, lihat saya semua. Kalian pulang dari sini, masih bisa ingat sama saya? Saya tanya lagi, kalian mengingat itu di mana? Di kaki? Di dengkul? Di perut? Di dada? Di leher? Di mana kalian ingat? Ingat itu di sini. Ini fakta, bukan hoax. Kalian ujian, ditanya sama guru, sebutkan 5 sila Pancasila. Sebentar, diingat-ingat dulu. Gak ada, nginget-inget ke sini, paling juga ke sini kan. Kalau siswa sedang ujian, jangan digaruk-garuk kepala. Gak ada, lupa apa guru? Gak ada. Apalagi ke sini lupa. Makanya ada kata-kata bijak, siapapun yang di dalam kehidupannya sibuk dengan urusan mulut dan perut, maka tidak akan pernah bisa memasuki diri sejati. Siapapun yang dalam kehidupannya cuman sibuk urusan mulut dan perut, gak akan pernah bisa mengenal jati dirinya. Silakan. Karena orang yang sibuk dengan perut dan mulut habis waktunya hanya untuk menanamkan ketidaksadaran diri. Karena makanan yang berlebihan itu salah satu penyebab manusia kehilangan kesadarannya. Silakan kalian makan berlebihan. Comro dimakan, lontong dimakan, gehu dimakan, cireng dimakan. Apalagi pisang goreng dimakan. Nu ieu karesep abdi, nu ieu karesep uing. Kabeh we karesep maneh. Ya sudah. Begitu selesai makan, duduk sebentar, langsung mulapes. Tunduh itu artinya kehilangan kesadaran. Dan sudah terbukti kalau makanan itu adalah penyebab utama manusia kehilangan kesadaran. Makanya siapapun yang sibuk di dunia ini cuma urusan mulut dan perut, jangan berpikir tentang surga. Apalagi mimpi. Mimpi aja jangan. Ini saya ngomong harus kenceng bagian sini. Karena kita tuh gak sadar-sadar. Kalau enak tuh cuma 10 senti. Tiap lihat makanan rek jam sabaraha teu boleh didahar wae. Waktu. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah, dan orang yang beriman
tentramlah kolbunya dengan mengingat Allah. Jadi alat untuk mengingat Allah itu apa? Kolbu. Kolbu yang mana? Kolbu yang sudah tasdikun, yang sudah membenarkan. Kolbu yang sudah tahu padang Arafah yang sesungguhnya. Ulangi lagi. Di sini dikatakan kolbunya siapa yang bisa mengingat Allah? Kolbunya orang yang beriman. Ini kadang-kadang sering dianggap sepele kalau saya ngomong begini. Asal ngomong iman, udah percaya, walaupun belum menyaksikan, sudah dianggap dirinya orang beriman. Ini penyakit kulit namanya. Sudah dikaji minggu yang lalu. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Dan orang yang beriman, tentramlah kolbunya dengan mengingat Allah. Jadi kolbu kita tuh akan tentram. Satu kalau sudah beriman, yang kedua kalau selalu mengingat Allah. Dan tidak mungkin bisa mengingat Allah kalau tidak beriman. Berarti iman itu apa artinya? Iman itu tahu Allah. Gitu kan sederhananya. Kalau nggak tahu kan tidak bisa mengingat. Di ayat ini ada penegasan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat kata Allah, hanya dengan mengingat Allah kolbumu akan tentram. Sekarang saya tanya, siapa di ruangan ini yang tidak ingin memiliki kolbunya tentram? Siapa? Semua menginginkannya bukan? Semua kalian menginginkan kolbunya tentram. Kalau kolbunya tentram, semua kehidupan akan tentram. Kolbunya gelisah tidak tentram, semua kehidupan kalian berantakan. Dan satu-satunya cara untuk tentram kolbu kata Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah. Berarti kita wajib berkunjung ke padang Arafah yang hakikat. Wajib kita melaksanakan wukuf. Wajib kita melaksanakan istirahat. Istirahatnya siapa? Istirahatnya pikiran. Itu namanya semedi.